Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Puji Hujira Suci, MPD. Saya merupakan dosen tetap di Universitas Negeri Padang pada Fakultas Pariwisata dan Perhotelan, Departemen Ilmu Kesejahteraan Keluarga, Program Studi D3 Tata Busana. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Computer Design dengan metode pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Video ini dibuat dengan tujuan sebagai syarat sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT, khususnya pada aspek pengajaran. Computer Design merupakan mata kuliah praktek yang mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam mengoperasikan program aplikasi komputer sesuai dengan bidang keahlian tata busana dan permasalahan-permasalahan yang terkait. Untuk mencapai tujuan tersebut, mahasiswa diberikan pokok-pokok bahasan tentang cara mengoperasikan program olah kata desain grafis seperti Adobe Illustrator, CorelDRAW, dan Adobe Photoshop. Selanjutnya, mahasiswa diberikan pengalaman dalam bentuk praktik pengoperasian aplikasi-aplikasi tersebut dalam menghasilkan beberapa desain yang terkait dalam bidang busana. Adapun bahan kajian pada mata kuliah Computer Design ini adalah membahas tentang beberapa aplikasi komputer atau software yang digunakan dalam proses pembuatan desain busana, antara lain Adobe Illustrator, CorelDRAW, dan Adobe Photoshop. Capaian pembelajaran mata kuliah Computer Design yang pertama adalah mahasiswa mampu menerangkan konsep secara mendalam dan menjelaskan dengan bahasa sendiri, serta dapat mengimplementasikan ke dalam proses pembelajaran. Yang kedua, mahasiswa terampil mengaplikasikan komputer, membuat desain busana dengan aplikasi komputer. Yang ketiga, mahasiswa terampil membuat desain busana siap pakai, membuat brosur, kartu nama, undangan dengan aplikasi komputer. Yang keempat, mahasiswa terampil membuat dan menjadi talent digital fashion, serta mahir untuk membuat booklet dan lain sebagainya. Sistem pembelajaran pada mata kuliah Computer Design dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran secara sinkronus dilakukan melalui luring atau tatap muka di dalam kelas. Sedangkan pembelajaran asinkronus dilakukan melalui platform e-learning yang bernama Smile UNP. Materi-materi pembelajaran pada mata kuliah Computer Design ini diberikan secara daring berupa video tutorial dan forum diskusi. Adapun capaian lulusan program studi atau CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah Computer Design adalah yang pertama aspek sikap, yang kedua aspek pengetahuan, dan yang ketiga adalah aspek keterampilan umum. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah Computer Design adalah metode Project Based Learning atau PJBL. Semua langkah Project Based Learning yang ditetapkan dalam pembelajaran Computer Design dilaksanakan secara luring atau tatap muka selama 16 kali pertemuan, yang terdiri dari 14 kali pertemuan praktek dan teori, serta satu pertemuan untuk ujian tengah semester dan satu pertemuan untuk ujian akhir semester. Adapun materi dalam proses Project Based Learning yaitu pertemuan pertama dan pertemuan ketiga memahami tentang konsep program aplikasi Adobe Illustrator. Selanjutnya, pertemuan keempat dan pertemuan kelima bagaimana membuat objek dengan menggunakan tool yang tersedia pada aplikasi Adobe Illustrator. Selanjutnya, pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-7, bagaimana penggunaan aplikasi Adobe Illustrator dalam membuat berbagai desain busana menurut kesempatan. Pertemuan ke-8, ujian tengah semester. Pertemuan ke-9, mahasiswa mampu mengaplikasikan CorelDRAW.
Selanjutnya, pertemuan ke-10, kemampuan dalam mengaplikasikan CorelDRAW untuk mengubah objek gambar. Selanjutnya, pertemuan ke-11 dan pertemuan ke-12, bagaimana penggunaan aplikasi CorelDRAW dalam membuat berbagai desain gambar, terutama pada pembuatan motif pola hias. Selanjutnya, pertemuan ke-13 sampai pertemuan ke-15, penggunaan aplikasi CorelDRAW dan Photoshop, serta bagaimana membuat suatu objek desain dengan menggunakan Adobe Photoshop berupa brosur, gambar, kartu nama, dan desain. Kriteria evaluasi dalam pembelajaran komputer desain antara lain Project Based Learning bernilai 50%, UTS 15%, UAS 20%, tugas dan latihan 10%, dan kuis 5%. Adapun referensi dari perkuliahan komputer desain antara lain buku-buku yang berkaitan dengan komputer busana, yang kedua modul pembelajaran yang sudah kami rancang, yang ketiga berupa jurnal yang sudah bereputasi internasional dan nasional. Demikianlah informasi singkat yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah komputer desain. Berikut video pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka pada pertemuan kedua pada mata kuliah komputer desain. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Semangat ya. Semangat, Bu. Oke, baik, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Kira-kira siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Wah, luar biasa ya, Ananda. Baik, sebelum perkuliahan kita mulai, alangkah baiknya kita mengawalinya dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini kita belajar di mata kuliah komputer desain di pertemuan yang kedua. Minggu lalu Ibu sudah menjelaskan tentang mata kuliah kita, apa-apa saja yang akan kita pelajari. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Adobe Illustrator. Di sini kita akan membahas tentang pembuatan desain busana dengan Adobe Illustrator. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, sudah adakah yang pernah mencoba atau tahu tentang Adobe Illustrator? Tahu. Kalau mencobanya ada? Belum. Baik, Ananda semua. Nah, di sini siapa yang bisa menjelaskan apa itu Adobe Illustrator? Ya, silakan Putri Vanessa. Adobe Illustrator itu aplikasi software yang digunakan untuk mendesain busana, bisa lebih detail seperti potongan, ornamen, seperti itu. Oke, bagus sekali Putri. Nah, di sini ada lagi yang bisa menjelaskan apa itu fungsi dari Adobe Illustrator? Ya, siapa lagi yang bisa menjelaskan? Aktin, Ibu. Ya, silakan Aktin. Adobe Illustrator bisa untuk membuat desain busana, bisa undangan, dan brosur dan lainnya. Oke. Ya, benar sekali Aktin dan yang lainnya. Jadi, Adobe Illustrator ini adalah suatu software atau aplikasi yang bisa kita manfaatkan untuk membuat desain. Desain apa saja? Bisa kartu nama, desain fashion, ornamen, dan lain sebagainya. Baik, tujuan dari pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah bagaimana kita menggunakan Adobe Illustrator untuk memodifikasi objek dengan menggunakan tools yang tersedia pada aplikasi Adobe Illustrator. Nah, indikator dari pembelajaran kita adalah bagaimana ketepatan dalam membuat desain ilustrasi. Bagaimana ketepatan dalam mengatur warna objek. Yang ketiga adalah bagaimana ketepatan dalam mengatur objek dari suatu gambar. Nah, tadi sudah dijawabkan apa itu Adobe Illustrator. Nah, ini penjelasannya. Nah, Adobe Illustrator adalah salah satu perangkat lunak desain grafis
yang dikembangkan oleh Adobe ya. Ini sangat populer digunakan untuk membuat desain vektor ya atau gambar. Nah, program Adobe Illustrator ini adalah salah satu perangkat ya yang digunakan untuk desain grafis. Nah, desain grafisnya berupa apa? Berupa desain ilustrasi, apalagi? Desain fashion, logo, icon, terus tipografi, kartu nama, brosur, dan banyak lagi desain grafis lainnya. Nah, ini adalah macam-macam produk dari Adobe Illustrator yang sudah kita bacakan tadi ya. Ini ada logo ya, bagaimana kita membuat logo suatu brand. Terus ada fashion illustration, membuat desain ilustrasi. Nah, ini tipografi yang biasa kita lihat ini di stiker atau di kaos-kaos ya. Kaos-kaos kita itu ada tulisannya kan. Nah, itu namanya tipografi. Terus ada lagi desain kemasan. Nah, ini biasa digunakan untuk kemasan produk makanan, produk fashion ya. Bisa kita gunakan Adobe Illustrator ini. Baik Ananda, di sini kita akan melihat menu dan tools yang ada di Adobe Illustrator. Nanti Anda install Adobe Illustrator ini di komputer atau laptop masing-masing. Nah, ini bentuk tampilannya. Di sini ada toolbox ya. Ada menu bar dan di sini ada status bar dan ada lagi properties di sini dan masih banyak komponen-komponen lain yang ada di Adobe Illustrator ini. Silakan Anda lihat nanti di laptop masing-masing. Oke, Ananda semua, ini ada pertanyaan yang menarik ya. Kenapa desainer menggunakan Adobe Illustrator? Kenapa tidak software yang lain gitu? Kira-kira menurut Ananda apa? Siapa yang bisa jawab? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Yang pertama, untuk membantu desainer menciptakan desain yang tepat sebelum memotong kain agar menghemat waktu dan bahan. Oke, bagus sekali Aca ya atas jawabannya. Memang ini kenapa alasan desainer memilih Adobe Illustrator dalam membuat desain, itu salah satunya adalah untuk membantu desainer dalam menciptakan suatu desain sebelum dia membeli, memotong bahan. Jadi dia sudah ada gambaran desainnya ya, berapa jumlah bahan yang akan dibeli ya. Jadi itu sudah ada rancangannya atau desainnya. Yang kedua, Adobe Illustrator memungkinkan desainer untuk bekerja dengan berbagai warna. Karena di Adobe Illustrator itu bisa kita ganti-ganti nanti warna desainnya. Ya, kita bisa bikin dia satu look pakaian itu bisa 5 atau 6 warna atau bisa bahkan lebih ya. Itu. Yang ketiga adalah desainer menggunakan Adobe Illustrator untuk merancang presentasi. Jadi kalau sudah selesai desainnya, dia nanti akan mempresentasikan ke klien. Nah, bisa menggunakan Adobe Illustrator ya. Jadi dia bisa membuat beberapa pilihan desain yang bisa dipilih oleh customer. Oke, dalam pembelajaran ini kita nanti akan menggunakan e-learning ya, Smile UNP. Nah, di sana nanti Ibu akan memberikan video tutorial. Nah, salah satu contoh video tutorialnya adalah seperti berikut ya. Ini adalah latihan membuat desain busana dengan menggunakan Adobe Illustrator. Silakan Ananda lihat nanti di Smile UNP ya, di portal masing-masing ya. Oke. Nah, ini nanti membantu Ananda untuk latihan di rumah ya. Jadi kita di sini kita buat, karena kita waktunya terbatas. Nah, Ibu berikan video pembelajaran ini. Silakan ditonton nanti ya. Oke, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang langkah kerja pembuatan desain dengan Adobe Illustrator ya.
Nah, sekarang Ananda silakan buat tugas praktek membuat desain busana dengan Adobe Illustrator di laptop masing-masing. Oke? Baik, Bu. Bagaimana tugasnya? Bisa diikuti? Bisa. Oke. Silakan dilanjutkan. Ya, bagaimana Ananda? Bisa dilanjutkan? Bisa. Oke. Silahkan nanti dilanjutkan di rumah masing-masing dan pelajari video tutorial yang sudah Ibu masukkan ke e-learning UNP. Oke? Oke, Ananda sekalian, pertemuan kita untuk pertemuan kedua ini Ibu rasa materinya sudah cukup sampai di sini ya. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Tidak. Oke, untuk tugas di rumah silakan dilanjutkan tugas yang hari ini. Minggu depan kita kumpul ya. Tugas busana casual dengan desain busana casual dengan Adobe Illustrator. Oke? Terima kasih atas partisipasinya ya hari ini. Ibu tutup perkuliahan kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sampai ketemu minggu depan, semoga kita sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Demikianlah informasi singkat yang dapat saya berikan terkait pada mata kuliah komputer desain yang saya ampu dan video cuplikan pembelajaran di dalam kelas melalui tatap muka. Semoga dapat memberikan gambaran terhadap kinerja pembelajaran khususnya pada mata kuliah komputer desain. Terima kasih saya ucapkan kepada tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih saya ucapkan kepada Universitas Negeri Padang, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan, serta Departemen Ilmu Kesejahteraan Keluarga, Program Studi D3 Tata Busana. Kepada rekan sejawat dosen, serta rekan-rekan mahasiswa, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.